ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lanjut surat Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Hafalan malah terus bingung. Lanjut surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Nagara. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu. Ayo Orlin jangan bengong. Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Barakallahu fikum. Anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kalian kedatangan teman baru ya. Namanya itu Narendra. Narendra kelas 1 SD di SD Negeri Bantul Timur. Oh Masya Allah hujan. Mari sama-sama kita berdoa turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan yang turun adalah hujan yang bermanfaat. Kok nggak pernah hafalan surat Al-Kautsar? Al-Kautsar? Mau hafalan Al-Kautsar? Yuk, sekarang kita hafalan surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Anak-anak sekalian, Ustazah Nida pernah menyampaikan tentang hari kiamat, benar nggak? Bahwa mempercayai hari kiamat itu adalah bagian dari rukun iman yang ke-5 ya. Rukunnya iman itu ada 6 perkara. Pertama, tidak main meja. Mengimankan pada Allah yang kuasa. Kedua, malaikat. Ketiga, kitab-kitab. Keempat, para rasul. Kelima, hari kiamat. Keenam, mengimankan takdir baik dan buruk itu semua dari Allah.
Oke, Ustazah jelaskan bahwa hari kiamat itu seperti gini. Ketika kalian sudah pergi sekolah, ya kan? Pergi sekolah bawa tas, bawa pensil, bawa buku, bawa jajanan, bawa minum, bawa makan, bawa sangu, duit. Bekalnya banyak banget, terus pergi ke sekolah tuh. Nah, berhari-hari gitu terus berangkat sekolah sampai akhirnya ada libur. Ya nggak? Kemarin barusan libur ya. Nah, kalian libur itu sudah nggak sekolah lagi. Nah, hari kiamat itu ibarat seperti itu. Jadi setiap hari kita udah hidup nih di dunia nih, bekerja, belajar, bermain ya. Kemudian kita akan istirahat. Istirahat itulah ketika kalau di sekolah kita bawa makan, bawa minum sebagai bekal, maka ketika akan istirahat dari dunia ini, yang kita bawa sebagai bekal kita itu adalah amal soleh. Amal soleh kita selama di dunia tuh ada apa enggak? Apakah kita berbuat baik sama teman apa enggak? Apakah kita menghormati orang tua atau tidak? Apakah kita membantu kedua orang tua apa enggak? Itu akan menjadi amal soleh kita, menjadi bekal kita untuk pulang ke akhirat. Ketika hari kiamat terjadi semuanya hancur, maka kita nggak punya apa-apa lagi kecuali bekal amal soleh itu tadi. Dan yang paling utama adalah amal sholat. Nah, kalau kita semua, siapa di sini yang tidak percaya terhadap hari kiamat? Ada yang tidak percaya, oh nggak mungkin ada hari kiamat. Apa tuh hari kiamat? Nggak ada lah. Ada kayak gitu? Jangan sampai ya. Karena apa? Karena orang-orang yang tidak mempercayai hari kiamat itu termasuk orang-orang kafir. Mereka tidak mempercayai adanya kiamat. Mereka meyakini bahwa mereka akan hidup selamanya tanpa kembali kepada Allah. Padahal itu keliru besar. Kita semua manusia pasti akan mati. Dan ketika sudah mati pasti akan kembali kepada Allah. Ketika sudah kembali di hadapan Allah, akan ditanya pertama kali adalah apa? Apa yang kamu lakukan selama di dunia? Umurmu yang kuberi panjang kayak gitu, kamu pakai untuk apa? Harta yang aku berikan kamu pakai untuk apa? Itu akan ditanya semuanya tuh. Maka untuk mempersiapkan diri kita ditanya oleh Allah, selama di dunia ini kita harus berbuat baik ya, karena setiap kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah itulah ibadah. Nah, setelah percaya kepada hari kiamat, maka ada yang keenam, yaitu iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Kalau kita misalnya dalam hidup ini kok mendapatkan keadaan yang tidak menyenangkan, misalnya, wah kok enak banget ya mereka tuh punya duitnya banyak sedangkan aku nggak punya duit. Maka itu adalah ujian bagi orang-orang beriman. Terima saja. Ada juga manusia yang tidak terima, pokoknya aku maunya jadi orang kaya. Akhirnya apa coba? Melakukan tindakan yang tidak benar. Maling. Korupsi. Ya, korupsi apa coba korupsi? Korupsi nilep uang kantor. Nilep uang kantor ya. Berjudi, berjudi berharap untuk menang dapat duit miliaran gitu. Apalagi? Terus Apalagi? merampok. Merampok. Nah, Emas. main apa? Maling emas. Nah, Barang anak-anak. ngapain maling barang anak-anak? Ya, jadi melakukan apa? Oh, menculik anak-anak kemudian dijual organ tubuhnya. Ih, naudzubillah min dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah ya. Jadi kalian tuh hati-hati kalau main itu nggak usah jauh-jauh dari rumah loh. Kalau ada orang asing yang datang mendekat pada kalian, pengen ngajak ngobrol kalian, langsung lari. Cari orang dewasa kalian, cari bapak, cari mama. Jangan sampai, dek, sini dek, aku tanya dulu, kamu mau ini enggak? Aku mau, dikasih, ikut ke sana ya. Nah, itu Kayak gitu itu. Nah,
Makanya kalau ada orang asing yang datang mendekat yang kalian tidak kenal, dia mau tanya sama kalian, bilang secara sopan, maaf Pak, maaf, tanya aja sama bapak saya, atau maaf saya tidak tahu, langsung lari. Lari. Pak, itu ada sesuatu Pak. Nggak usah, itu namanya bohong dulu, jangan ya. Jadi ketika manusia itu tidak mau menerima takdir dari Allah, terkadang mereka itu menyesal atau mereka itu menggugat Allah. Kenapa aku harus hidupnya kayak gitu? Nah, yang seperti itu tidak boleh ya. Bagi seorang yang beriman harus bisa menerima semua ketentuan Allah. Salah satu ketentuan Allah itu adalah maut. Misalnya tuh ya, kalian sayang nggak sama bapak ibu? Sayang nggak sama Simba, sama Eyang, sama Kakung? Sayang nggak sama tante, sama om? Sayang nggak sama adik, sama kakak? Tapi yang namanya maut ya, itu tidak memandang bulu. Kenapa sampai memandang bulu ya? Ya, maksudnya begini. Aduh. Maksudnya begini, bahwa maut itu bisa datang kepada siapa saja ya. Masih kecil bisa mati, sudah besar bisa mati, masih muda bisa mati, orang tua juga bisa mati, kaya mati, miskin juga mati ya. Kerja di kantor mati, kerja di sawah yo mati. Maka takdir Allah itu salah satunya adalah kematian. Ketika keluarga kita mati atau meninggal ya, ada kalanya orang-orang tuh nggak nerima seperti itu. Akhirnya apa? Mereka menangis meraung-raung, mereka menjambak rambutnya, merobek bajunya, nangis sampai pokoknya nangis keras banget gitu ya. Sambil menggugat Allah, kenapa kok diambil anakku, kenapa kok diambil ibuku, seperti itu. Nah, kayak gitu, itu adalah sikap yang tidak menerima takdir Allah, dan itu tidak boleh. Bagi seorang muslim, apapun yang terjadi harus kita terima dengan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bahwa semuanya itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita manusia hanya sekadar menjalani. Oleh karena itu, supaya nanti bisa ketemu lagi sama Bapak Ibu di surga, ketemu sama Simba, Eyang dan Kakung, Eyang Putri, Eyang Kakung ya, ketemunya di surga juga, maka harus berbuat baik biar bisa berkumpul di surga. Bahwa hidup di dunia itu tidak lama. Paling lama itu sekarang manusia hidup itu adalah yang masih punya usia sampai 120 tahun tuh masih ada. Tapi itu sudah sangat tua sekali. Dia tuh udah istilahnya giginya udah ompong, jalannya udah nggak bisa jalan ya. 200 tahun nggak ada. 150 paling tinggi itu yang pernah Ustazah Nida dengar tuh 150 tahun. Nah, usia yang paling keren atau yang sesuai dengan usia Nabi itu sekitar 60-an tahun. Jadi kalau ada orang yang umurnya kok 70 tahun, 80 tahun, nah itu bonus tuh. Tapi coba 70 tahun, 80 tahun juga udah keriput, udah gigi ompong, udah matanya udah kabur ya. Jalannya udah goyang-goyang, udah nggak enak, mau makan apa saja udah nggak nyaman gitu loh. Mau makan ayam goreng, nenek-nenek nggak punya gigi, bisa nggak makan ayam goreng? Nggak bisa, langsung ditelan, kesangkut ya. Nah, jadi kalaupun dia hidup lama, tapi udah nggak enak, ya. Maka itu manfaatkan waktu sebelum, ya makanya Nabi bilang, manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Kalau udah tua mau sholat lama-lama udah cepet capek. Maka mumpung masih muda haruslah segera sholat sebelum disolatkan. Oke, jadi dalam hal menerima takdir Allah kita semua harus sepakat. Sepakat apa Ustazah? Sepakat menerima takdir Allah. Apapun itu, baik takdir baik ataupun takdir yang
tidak baik. Tapi berdoalah agar memiliki takdir baik berakhir di surga. Oke, untuk hari ini mungkin pelajarannya itu saja. Nah, sebelum Ustazah Nida tutup, Ustazah Nida mau menyampaikan informasi bahwa teman kita, salah satu teman kita hari ini alhamdulillah kemarin hari Ahad dia ulang tahun ya. Jadi Vio alhamdulillah kemarin 8 tahun ya Vio ya. Alhamdulillah. Usia 8 tahun itu udah mulai besar ya, nggak lagi anak. Jadi udah harus belajar tanggung jawab ya. Nah, makanya terus umur 8 itu sudah harusnya sholatnya yang benar. Ya. Ya, jadi berapapun usia kalian yang paling utama kewajibannya adalah sholat. Ya, jadi kita ucapkan barakallahu fiq untuk Vio, mudah-mudahan usianya berkah dan bisa menjadi anak yang sholihah. Amin. Oke, Ustazah Nida akhiri, namun sebelumnya tolong Kak Kaila ambil dulu yang di belakang ya. Iya dong, jajakan. Hanya yang tadi menjawab salam Ustazah Nida yang Ustazah kasih. Yang enggak jawab kasih. Oke, itu saja dari Ustazah Nida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.